Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Repa Balate dengan NIM 222118128. Dan saya Aprilia Balapatabu dengan NIM 222118121. Saya Lewi Pamutu dengan NIM 222118099. Ya, tujuan kami membuat video tentang konsep dasar pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran dan suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangan mengaplikasikan prinsip pembelajaran sehingga program tersebut mengukirkan peserta didik mencermati materi pembelajaran secara lebih mudah dan menarik. Proses pembelajaran. Bila semua praktigma masyarakat perguruan tinggi telah memahami dengan baik tentang proses pembelajaran, siswa aktif atau learning how to learn, penyiapan sumber daya telah diatur dengan baik, dan penyiapan konten yang sudah tersedia dengan baik, dan RPP atau SAP yang telah mengatur dengan baik mekanisme proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih mudah. Dalam proses pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka sampai menutup pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal, yaitu melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan bila dianggap perlu memberikan redes. Kedua, kegiatan inti, yaitu kegiatan utama yang dilakukan guru dalam memberikan pengalaman belajar melalui strategi dan metode yang dianggap sesuai dengan tujuan dan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, kegiatan akhir, yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas atau pekerjaan rumah bila dianggap perlu. Komponen pembelajaran. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang optimal. Jadi, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi: yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan ini akan dibawa. Demikian juga halnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah suatu cita-cita yang dicapai dalam kegiatannya. Tujuan merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya seperti bahan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan evaluasi. Semua komponen itu harus bersesuaian dengan Tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang hanya dimaksudkan untuk sementara saja. Sedangkan jika tujuan sementara supaya tercapai maka ditinggalkan dan diganti dengan tujuan yang lain. Misalnya, orang tua ingin agar anaknya berhenti merokok dengan dikuranginya uang sakunya kalau sudah tidak merokok, lalu ditinggalkan dan diganti dengan tujuan lain, misalnya agar tidak suka begadang. Tujuan intermedier. Tujuan intermedier yaitu tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Misalnya, anak yang dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar kelak ia mempunyai rasa tanggung jawab. Membiasakan membagi-bagi tugas pada anak satu dengan lainnya juga berarti melatih tanggung jawab dengan maksud agar kelak mereka memiliki rasa tanggung jawab. Efektif berkaitan dengan perilaku, rasa, atau
moments later. yang merangsang dan menantang siswa untuk belajar. Guru yang mengajar tanpa menggunakan alat merangsang. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Close with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. 바로 달려가 너에게로 기습 같은 kiss. Damn, girl, you got me. You're the only one who make me do it like this. When I'm with you, when I'm with you. 한여름 속에 크리스마스 같아. Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Happy you gonna love, happy you gonna love. Oh, yippee, happy birthday. Good morning, I'm so beautiful. Tiger. It's like a 돌아가고 있는 사랑 촌스러운 그 감정 Sorry next Swipe, 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 swipe Me on the next. Dengan 오직 널 사랑하고 있어 내 마음은 널 기다리고 있어 너가 될 거야. We kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan, melainkan menyiapkan pembelajaran dan melaksanakan proses mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Komponen pengajaran lainnya seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber daya, dan evaluasi. Semua komponen itu harus bersesuaian dan didayagunakan untuk mencapai tujuan efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan pendidikan menurut Dimyati DKK 2009 yaitu: yang pertama, tujuan pendidikan mengerahkan dan membimbing kegiatan pendidik dan peserta didik dalam proses pengajaran. Yang kedua, tujuan pendidikan memberikan motivasi kepada pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, tujuan pendidikan memberikan pedoman dan petunjuk kepada pendidik dalam rangka memilih dan menentukan metode mengajar dan menyediakan lingkungan belajar bagi peserta didik. Yang keempat, tujuan pendidikan penting maknanya dalam rangka memilih dan menentukan alat peraga pendidikan yang akan digunakan. Yang kelima, tujuan pendidikan penting dalam menentukan alat atau teknik penilaian pendidik terhadap hasil belajar peserta didik. Ya, tujuan umum dari konsep pembelajaran. Tujuan umum adalah tujuan paling akhir dan merupakan keseluruhan kebulatan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Menurut Langeveld, tujuan umum atau tujuan akhirnya adalah kedewasaan yang satu cirinya adalah tetap hidup dengan pribadi mandiri. Dan menurut Hochfeld, mendidik itu berarti membantu manusia agar mampu menunaikan tugas hidupnya secara berdiri sendiri. Tujuan khusus adalah pengkhususan tujuan umum atas dasar berbagai hal, misalnya usia, jenis, kelamin, inteligensi, bakat, minat, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntunan persyaratan pekerjaan, dan sebagainya. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya menyangkut sebagian aspek kehidupan manusia, misalnya aspek psikologis, biologis, sosiologis saja. Salah satu aspek psikologis misalnya hanya mengembangkan emosi dan pikiran saja. Ya, kesimpulan dari konsep dasar pembelajaran yang kami presentasikan pada hari ini yaitu dalam belajar ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pembelajaran juga merupakan suatu proses
interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, peserta didik belajar, media alat, produser, dan proses belajar. Konsep awal dalam memahami pembelajaran ini dapat dipandang dari apa itu belajar. Kemudian perubahan dan munculnya beberapa konsep dan pemahamannya merupakan suatu bukti bahwa pembelajaran adalah proses mencari kebenaran, menggunakan kebenaran, dan mengembangkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, khususnya yang berhubungan dengan upaya merubah perilaku, sikap, pengetahuan, dan pemaknaan terhadap tugas-tugas selama hidupnya. Dalam proses pembelajaran terhadap unsur-unsur yang akan menghasilkan hasil belajar melalui hasil belajar inilah maka pembelajaran bisa berkelanjutan sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan manusia akan terpenuhi. Ya, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan atau tidak tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.